Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, kira-kira hari ini siapa ya yang tidak masuk? Ada Ibu. Banyak Bu. Banyak Bu. Iya. Kenapa kok tidak masuk? Banyak yang sakit Ibu karena Kayak musim ini. hujan. Ya Allah, sakit. Iya. Kita doakan ya yang sakit, semoga diberikan oleh Allah kesembuhan. Amin. Agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya bersama kita. Iya Bu. Nah, kira-kira anak-anak di sini sudah semangat nggak belajarnya? Belum. Nah, kalau belum, kita ice breaking dulu ya. Biar semangat, kita tepuk-tepuk terlebih dahulu, oke? Ya Bu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita pelajari hari ini dimudahkan oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, mari kita berdoa membaca doa belajar. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu. Adab itu apa sih anak-anak? Sopan santun. Iya, ada yang bicara sopan santun, ada yang etika. Oh ya, etika Ibu. Etika bertamu. Nah, bertamu itu apa? Mengunjungi Ada yang ke tahu? rumah-rumah. Ya, mengunjungi ke rumah-rumah. Kalau kalian biasanya ingat ketika kita hari raya, nah adat setelah sholat id itu pasti kan kita bertamu untuk silaturahmi kepada tetangga, kepada sanak saudara, nah kepada teman-teman kita yang sudah lama tidak ketemu. Nah, itu juga dinamakan bertamu jika kita mengunjungi ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Nah, bertamu itu artinya berkunjung. Nah, berkunjung ke rumah kerabat, ke rumah sanak saudara, ke rumah teman dan sebagainya ya. Iya Bu. Nah, ketika kita bertamu, kita harus memiliki adab, harus ada aturannya. Kita bertamu tidak semena-mena kita bertamu, tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki adabnya. Nah, itu sangat tidak sopan ya. Maka kita perlu belajar beradab ya, adab untuk bertamu. Nah, kira-kira siapa yang tahu adab bertamu itu apa saja? Ayo. Nggak tahu Ibu. Kira-kira ada apa aja Ibu? Yang pertama itu kalian harus memperhatikan waktunya. Waktu ketika bertamu. Nah, ketika kalian hendak mau bertamu, kalian harus bisa mengerti kondisi ya, apakah yang kalian temui itu masih beristirahat atau memiliki hajat tertentu. Setidaknya itu kalian mengerti ya kondisi orang yang kalian temui itu, biar tidak
supaya pihak yang dikunjungi itu tidak merasa keberatan, maka kalian harus mengetahui waktu yang tepat untuk kalian bertamu. Nah, yang kedua, sebelum bertamu, kalian itu mengucapkan apa? Salam. Ya, karena kita itu umat Islam, makanya kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu ya. Iya, Bu. Nah, mengucapkan salam itu juga ada aturannya. Di dalam agama kita kalau bertamu itu mengucapkan salam itu 3 kali. Contohnya ya, Assalamualaikum, tok 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 gitu ya. Terus tidak ada jawaban, terus kalian menunggu, terus salam lagi sampai 3 kali. Kalau tidak ada jawaban berarti kalian harus pulang gitu ya. Iya, Bu. Soalnya mungkin kalau tidak ada jawaban, mungkin yang punya rumah itu bisa jadi keluar atau tidak ada orang di dalam ya. Makanya tadi perlu ada perjanjian terlebih dahulu untuk bertamu begitu. Nah, yang pertama tadi kan kalian harus mengetahui waktu dan kondisi rumah yang kalian bertamu itu, maka ada perjanjian. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk rumah orang. Terus yang ketiga, bersikap sopan dan menjaga lisan. Nah, bersikap sopan dan menjaga lisan ini dilakukan untuk menghormati, menghargai yang punya rumah. Kalian itu harus sopan, harus menjaga lisan. Walaupun itu teman kalian sendiri ya. Seumpama kalian sudah lama tidak berjumpa dengan teman kalian. Nah, terus tiba-tiba kalian itu mengucapkan kata-kata yang membuat teman kalian itu merasa tidak nyaman. Misalnya, loh kok tambah gendut, kok tambah jelek kamu, itu berarti itu tidak sopan perkataannya, tidak membuat senang teman kalian, maka itu tidak perlu untuk diucapkan. Nah, mengucapkan itu yang baik-baik saja, terus yang dirasa penting gitu ya. Yang keempat, ketika kalian bertamu terus dikasih jamuan, dikasih makanan, minuman sama tuan rumahnya, kalian itu harus memakan dan meminum dengan sopan, tidak boleh berburu-buru ya. Ya, Bu. Terus yang kelima, tidak memandang seluruh ruangan. Jadi tidak boleh kayak norak gini, atau tidak boleh memiliki rasa kayak curiga, tidak boleh ya. Itu nanti membuat tidak nyaman yang punya rumah. Nah, yang keenam, perhatikan batas waktu kalian bertamu. Nah, kita mesti memperhatikan batas waktu saat bertamu, sebab jika seseorang bertamu terlalu lama dikhawatirkan akan membuat tuan rumah itu tidak nyaman dan terbebani. Nah, untuk batas waktu bertamu, nah di dalam agama Islam itu sudah diatur ya. Sebagian adab yang lain dalam bertamu adalah ketika seseorang hendak menginap, hendaknya tidak melebihi dari 3 hari. Jadi batas waktu untuk bertamu, kalau seumpama kalian ingin menginap berarti batasnya cuma 3 hari lah. Ini sesuai dengan anjuran dalam hadis ya. Jamuan hak tamu terjangka waktu 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sebuah sedekah. Nah, tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkan. Jadi anak-anak, kesimpulan belajar kita hari ini, yang pertama, adab bertamu itu adalah etika ketika kita berkunjung ke rumah seseorang. Nah, adapun adabnya yang pertama adalah apa tadi? Ngetuk pintu, mengucapkan salam. Itu yang pertama, memperhatikan waktu dulu, memperhatikan waktu tuan rumahnya dulu. Kita membuat perjanjian kepada orangnya terlebih dahulu, mempertimbangkan waktu yang tepat untuk kita bertamu agar yang kita tamui merasa nyaman ya. Yang kedua, ketika kita hendak bertamu,
kita hendak masuk ke rumah, kita mengucapkan salam. Nah, salamnya tadi maksimal berapa? 3 kali. Nah, yang ketiga, bersikap sopan dan menjaga lisan agar yang kita temui tidak merasa terbebani. Nah, yang keempat, ketika kita hendak dikasih jamuan atau makanan minuman, kita hendaknya makan dan minum dengan tenang, dengan sopan, nggak boleh terburu-buru makannya. Nah, yang kelima, yang keempat, tidak memandang seluruh ruangan dengan rasa penasaran atau norak ya. Nah, yang terakhir, perhatikan batas waktu kalian bertamu. Nah, maksimal kalau menginap tadi 3 hari. Nah, biar tidak merasa terbebani yang kita temui. Jadi kita menjalin silaturahmi dengan baik. Nah, untuk memperkuat biar kalian lebih mengingat, lebih dalam belajarnya, lebih paham, kalian kerjakan LKS halaman 23 ya. Kalau belum selesai nanti waktunya bisa dibuat PR di rumah. Paham anak-anak? Paham. Sekian dari Ibu. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu membaca surat Al-Asr. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Kita tutup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.